Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiat Alfaris di sini, tentunya di mana lagi kalau bukan di podcast Info Unidayan. Ngobrol. Aduh, ramai sekali penonton kita nih. Ya, jadi teman-teman, pagi hari ini saya senang sekali, gembira sekali karena sudah kedatangan kakak-kakak cantik ini dari brand ambassador Fakultas Ekonomi. Selamat siang, ladies. Selamat pagi, ladies. Asik. Pagi. Bagaimana itu? Kayaknya gugup sekali nih, nervous. Nervous. Karena baru pertama kali podcast. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sedikit Sedikit sakit sama sedikit sehat? sehat Sedikit sehat. Oke. Mungkin buat biar teman-teman di rumah ini tahu ya, saya ngobrol sama siapa nih? Brand ambassador. Siapa dulu yang mau perkenalkan diri? senior saja Pak. Wih, langsung ya dari senior. Oh, berarti ini urutannya dari senior sampai yang paling muda, bukan? Tidak, senior junior Oh, junior. Oke. Perkenalkan, saya Ice Nurmanti Samad dan saya perwakilan brand ambassador Fakultas Ekonomi. Dan ini teman-teman saya mau memperkenalkan diri juga. Yunita. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nika Yunita, biasa dipanggil Yunita. Saya brand ambassador dari Fakultas Ekonomi, program studi manajemen. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Waode Wulan Ramadhani Salam Sahadati, perwakilan brand ambassador dari Fakultas Ekonomi. Oke, itu dia. Jadi kalian ini berarti yang angkatan 2000 berapa? IC? 2016. 2016. Oh, satu lagi sama saya berarti. Kalau ini tak? 2020. Masa? Tidak. Oh, sudah bisa bercanda dia. Ya. 17. Oh, sudah mulai hilang nervous. Alhamdulillah. Berapa? 2000 berapa? 17. 17 kalau Ulan? Kalau saya sama Kak, 2017. 17. Oh, satu angkatan berarti kalian sendiri mungkin. Nah, brand ambassador. Jadi bagaimana perasaan kalian pertama kali? Bagaimana perasaan kalian pertama kali tahu kalau kalian ditunjuk sebagai brand ambassador? Siapa duluan yang mau coba? Saya kira penipuan. Jadi tak kira penipuan. Kenapa katanya bisa jadi penipuan? Karena tuh Kenapa bisa penipuan? tidak meyakinkan sekali ininya, WhatsApp-nya tidak ada fotonya. Begitu. Iya, Tidak ada fotonya. Tidak ada namanya. Tidak ada namanya, tidak ada apa-apa, langsung tiba-tiba kamu jadi bisa kaget juga saya. Penipuan kayak ini, saya mau pergi di fakultas juga sama tanya dekanku. Terus Padahal tidak. ternyata betul. Ternyata betul. Saya tahu, oh paling saya kayak Sama kalian berdua ini sama. Iya. kayak lucu-lucu berhadiah begitu. Lucu-lucu hadiah. Perasaan kalian pertama kali tahu kalau itu betulan jadi brand ambassador. Hampir saya telepon tuh supaya meyakinkan gitu ya, penipuan dari mana dan gitu ya. Saya udah mintakan saya uang apa, padahal tidak. Siapa tahu selamat Anda terpilih menjadi brand ambassador. Tolong kirim sekian di nomor rekening ini untuk meneruskan registrasi. Saya kira gitu. begitu, iyo. Gimana? Jadi perasaan kalian pertama kaget? Kaget. Pasti kaget. Kaget mau mati mi. Tidak sangka saja kalau Terasa-sasa. Kalau Ice? Bangga sih dipilih menjadi brand Bangga. ambassador. Wah, ini boleh kalian Kita kira kaget tuh. penipuan. Iya, karena Masa? gimana dan? Kaget. Kalau Ice berarti bangga ya? Karena ini kan merupakan terobosan baru dari dari universitas. Ya, betul. Dari yang kampus-kampus lain kan belum punya brand ambassador. Iya. Kita baru pertama. Jadi ini merupakan terobosan terbaru dan Jadi kalian harus mulai terbiasa sekarang karena kita penontonnya sudah mulai ramai sekitar 2.200. Kita ada dari di atas juga ramai. Di atas mana suaranya? Ramai sekali. Kita ada 2.200 penonton sekarang. Barusan saya dapat kabar 2.300 ya? 2.300 penonton. Jadi wajar kalau kalian happy sebenarnya. Nah, selama kalian jadi brand ambassador, kegiatan apa saja yang sudah kalian lalui, yang sudah kalian jalan? Siapa duluan yang mau jawab? kegiatannya itu banyak, sudah mengikuti kayak pemotretan, pembuatan spanduk Apa kalian bantu buat spanduk juga begitu? untuk menjadi modelnya. Oh, untuk jadi modelnya. Dengan di browser juga sama teman-teman yang lain juga kan? Oh, ini Ice ini kalau nggak salah fotonya yang dipampang kayak gitu ya? Iya. Coba aja. Hai semua. Jadi Jadi kalau kalian lihat sudah saya aslinya. Jadi bagaimana perasaan pertama kali lihat fotonya dipampang di mana-mana sampai bahkan di Pasar Raja juga ada? Sampai sana waru rumah. Oh, rumah juga. Speechless guys. Di kota ini sudah, di kota nih yang saya tahu kayaknya spotnya sudah 4.
kalau di kota? Banyak juga ya. Kalau di pasar wajib juga ada kayaknya. Jadi Kayaknya gimana sih. perasaannya Ice pas lihat ada mukanya besar gitu? Pertama itu kaget dan pasti kalau umpamanya kakak-kakakku keluar pasti Ici kok ada di spanduk. Teman-temanku juga bilang, Sorry. Ah. Ini orangnya. Gitu. Langsung jadi selebgram. Langsung jadi selebgram. Follower sudah bertambah sekarang. Sudah 2000. Wih, Oke. alhamdulillah. alhamdulillah. Saya mau tepuk tangan tapi penonton tidak. Astagfirullahaladzim. Kalau jadi kegiatannya kalian kembali lagi. Kegiatannya kalian selama jadi brand ambassador tadi kan sudah sesi pemotretan. Sudah juga apa? Berarti foto-fotonya kalian itu yang dipakai buat jadi poster, baliho dan lain sebagainya lah. Apa baru itu saja kegiatannya atau ada lagi? Kegiatan yang sangat bagus itu menurut saya saat bekerja sama dengan Bank BRI, karena yang salah satu universitas yang pertama kali bekerja sama dengan Bank BRI yaitu Universitas Dayan Ihsanuddin, dan kita harus bangga yaitu dipercayakan menjadi bisa bekerja sama dengan Bank BRI loh. Betul. BUMN. Ini kayak penonton aku belum dikasih makan, belum ada nasi kotaknya kayaknya ini. Jadi kalau dari kalian tiga ini sama semua kegiatan atau dipisah-pisah? Sama semua. Itu baru itu atau berarti kan baru sesi foto sama bekerja sama dengan Bank BRI. Dalam rangka apa kan bekerja samanya? Apakah buat video atau Dalam pembuatan video dan dalam pembuatan video itu kita menjelaskan tentang pembayaran SPP via teler dan via ATM bersama teman-teman yang lain juga. Dan berarti kayak video tutorial gitu? Ulan dan Yunita juga sebagai model gitu di pembuat. Berarti saya bicara sama model-model ini. Ya, model terkenal loh ini. Ih, sembarang sekali. Sudah berapa follower kalau Yunita nih kayaknya kalau 4.000-an mungkin selebgram. 200.000 ada. 200.000 bisa open endorse. Sampai ngamuk gini. Kalau endorse berapa sekali endorse? Astagfirullah. Kalau Yunita endorse sekali. Tidak boleh kita mau sebut V di sini Oh, kan? tidak bisa. Iya, tidak bisa. Kalau sebut kepala bisa. Kepala dua. Tidak juga. Kepala dua itu apa? Ada maksudnya. 2 juta. Gitu. Saya kira anak. Astaga. Tidak, saya kira kan kepala dua tadi. Isa bingung nih. Dari mana kepala dua lah? Ya, saya juga salah sebenarnya. Tidak mengarahkan ke situ ya. Bisa juga kepala dua umur. Ayo, Ya, bisa begitu. Iya. Maksudnya kan kalau punya anak juga berkepala dua tuh. Iya. Yuk, saya kira begitu. Bagus Iya. juga ini Ice tadi batuknya. Jadi kita Enggak tahu tenggorokan guys. berarti kalian kegiatannya selama ini baru itu. Sudah berapa bulan kalian jadi brand ambassador? 3 bulan. 3 bulan. Iya 3 bulan. Sudah 3 bulan. Tidak rasa ya. Dari bulan berapa kalian? Dari bulan 1 sampai bulan 3 ini. Ini tidak terasa ya. Sudah 3 bulan. Dari 3 bulan itu kegiatannya kalian mungkin promosi kampus ada? Belum? Sudah. Sudah. Bagaimana kalian? Senggol-senggol. Promosi kampus sudah? Promosinya kampus itu di sekolah-sekolah SMA 1, SMA 2 dan teman-teman juga saya ini SMA 2, SMA 1 ya. Dan masih banyak lagi sekolah-sekolah yang lainnya. Oh berarti kalian datang ke SMA 1, SMA 2 begitu? Mempromosikan Universitas Dayan Ihsanuddin. Iya. Berarti sama ya kurang lebih sama anak-anak FKM kemarin ya? Sama guys. Jangan tegang. Jangan tegang. Padahal kita lihat siapa yang tegang ini. Nah, karena kalian ini kan dari brand ambassador dari Fakultas Ekonomi. Program studinya Ice tadi akuntansi ya? Berdua ini manajemen. Bulan sama Yunita dari manajemen. Nah, kalau dari kalian ini selama kalian kuliah, hal unik apa yang sudah kalian dapatkan? Atau mungkin proses pembelajarannya itu apa namanya? Kayak misalnya di teknik itu mereka belajar cara mendesain, itu cara membuat video, kemudian cara membuat alat atau microcontroller. Kalau di hukum kemarin mereka apa namanya pra-peradilan. Kalau dari ekonomi sendiri mungkin keunikannya itu apa? Atau hal yang paling menonjol?
Ya, Dari program studi apa beda-beda? Dari setiap program studi beda-beda? Beda. Kalau mereka PKL nanti dijelaskan sama Unitas sendiri, yang PKL itu bagaimana? Yang kalian Ya, manajemen. praktek kerja lapangan langsung terjun di perusahaan-perusahaan, atau biasa kita kan waktu PKL itu kita di bank. Jadi kita tahu di situ sistemnya bagaimana di bank, kayak seperti itu, Pak. Berarti sudah memang dipersiapkan kalian Iya, ini untuk sudah. jadi pegawai bank. Hmm. Berarti ini kalian berdua ini masuk di Fakultas Ekonomi jurusan manajemen, memang targetnya kalian jadi kerja di bank. Kalau saya iya. Kita Kalau juga. saya iya, kita juga iya. Iya. Kalau saya yes. Iya. Kalau Ice sendiri, Ya, pengen juga menjadi pegawai bank dan pengen juga kerja di di pemerintahan gitu. Jadi siapa tahu bisa jadi kepala bidang keuangan. PNS begitu. Iya, PNS. Luar Siapa biasa tahu. kepala bidang. Kepala bidang. Siapa tahu Siapa ada yang tahu. nonton ada langsung ini Ice boleh nih kata deh. Jadi di sini kalian tunjukkan memang pesonanya kalian sama ilmunya kalian. Siapa tahu ada yang klinik ya ada. Oke, jadi hal unik tadi, kembali lagi hal unik kan tadi Ice jawab baru ini ya, baru apa sama tujuannya mau jadi pegawai bank juga. Iya. Kalau hal uniknya, kalau ini kan tadi ada PKL, kalau dari apa tadi? Kalau akuntansi kan dia tidak ada praktik begitu, tapi mungkin dalam penerimaan pelajaran yang diberikan sama dosen-dosennya saja itu. Tuh. Karena kita tidak ada sistem PKL, hanya manajemen saja yang ada. Manajemen. Iya. Nah, ini videonya kan dibuat khususnya ini kan buat adik-adik yang baru mau gabung di Unda ya, yang masih bingung. Nah, yang masih bingung mungkin mau pilih jurusan apa, terus mau di fakultas apa. Mungkin dari kalian bisa jelaskan mungkin secara singkat fakultas ekonomi itu apa sih dan belajarnya itu apa? Kan kalian ini ada dari manajemen, ada dari akuntansi, atau mungkin mewakili dari teman-teman dari program studi kalian masing-masing. Gimana? Siapa duluan yang mau menjawab? Siapa duluan? Hopi Pak, ayo. Hopi Pak. Siapa duluan? Siapa duluan? Saya lagi. Saya lagi. Oke, mungkin Kak Ice Ice. santai aja dah. Kalian Ice saja yang- bicara aja. yang Tidak ada yang makan mungkin. Jangan sampai ada kuku yang gimana? Ini bulan Apa tanya, kelihatannya apa tadi Ulan, pertanyaannya? Ulan. Pasti dia bisa jawab. kelihatannya cerdas ini bulan. Astagfirullah. Kita puji. Astagfirullah. Astagfirullah. Astaga. Wah, Bulan, gimana Bulan? Banget ya. Secara singkatnya mungkin kita belajar apa di manajemen itu? Ah. Apakah kita manajemen waktu? Apakah SDM. manajemen sebuah perusahaan atau Saya saja Pak. Kenapa kamu ambil manajemen, Pak? bagaimana? Ayo, Ulan. Ya, astagfirullah. Ulan. Kenapa izin saya dong? Beda kan begini, kalau begini ya, kan kebetulan saya bisa ambil manajemen pemasaran. Mm-mm. Itu kenapa saya ambil manajemen pemasaran? Karena kan kebetulan orang tua saya pengusaha. Jadi saya pengen tahu cara memasarkannya bagaimana. Nah. Jadi saya ambil manajemen pemasaran seperti itu. Wah, gitu. Berarti di manajemen itu Ada 4 konsentrasi, Ada 4 Kak. konsentrasi? Iya, ada pemasaran, ada sumber daya manusia, ada operasional sama keuangan. Jadi di situ saya ambil pemasaran karena mau memasarkan bagaimana cara supaya perusahaannya yang dijalankan sama orang tua saya bisa berjalan seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kalau apa namanya, kalau kita punya usaha atau orang tua kita punya usaha, masuk di Fakultas Ekonomi jurusan manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Iya, sesuai. Kalau Bulan, konsentrasinya apa? Kalau saya Kak, Catur masih. Bisa melawak ya. Konsentrasinya apa kalau Bulan? kalau saya Kak manajemen sumber daya manusia. Wih, SDM. Gimana itu caranya tuh? Mau Kalau manajemen? saya kan dari awal saya pilih manajemen karena saya mau masuk pegawai bank Pak. Hah? Kebetulan bapak saya juga pegawai bank. Wih, luar biasa. Jadi saya ambil manajemen sumber daya manusia supaya saya bisa jadi sumber daya manusia itu kan Sumber daya manusia itu kan harus di manage begitu. itu pekerjanya Pak. Jadi saya mau jadi manajer nanti. Mungkin tupoksi pekerjaannya mungkin begitu Iya, ya, begitu. yang di manage begitu ya. Begitu ya. Ya, yakin. Iya, Kita Kak. kunci jawabannya. Kunci jawabannya. Yakin. Kalau Ice, Saya kan dari Fakultas Ekonomi mengambil jurusan akuntansi dan konsentrasi saya yaitu akuntansi keuangan. Kenapa saya pilih akuntansi keuangan? Karena
saya ingin memanage keuangan saya dengan baik, dan bagaimana saya ingin menjadi juga pengusaha, dan saya ingin juga menjadi pegawai bank. Mungkin sambilan saya pengusaha begitu, bisa memanage keuangan saya dan keluarga saya nanti. Luar biasa. Berarti laki-laki yang jadi suaminya nanti, wah, tinggal duduk-duduk main game ya, Iya, dia yang kerja. Jangan juga. Jangan juga. Gaya hidup mahal. Berarti buat teman-teman yang sudah mulai melirik-lirik, ya paling tidak minimal gajinya harus di atas IC. Gitu. Ada usaha kerja di bank, aduh minimal 10 juta lah satu bulan. Minimal. Nah kalau di akuntansi sendiri ada berapa konsentrasi? Kalau di akuntansi dia ada 3, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi sektor publik. Kebetulan saya mengambil akuntansi keuangan, konsentrasi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu gimana? Beda sama manajemen? Iya sama, karena mereka kan tentang memanage bagaimana tentang perusahaan kan. Kalau manajemen tentang perusahaan, bagaimana tentang memanage waktu, bagaimana tentang memanage karyawan begitu. Ya, itu Kalau SDM ya. kalau di sektor publik itu tentang mungkin publik bagian pajak mungkin ya. Kalau sektor publik itu. Ya, karena saya konsentrasi saya itu di akuntansi keuangan, jadi saya memfokuskan saya ke keuangan begitu. Bagaimana caranya mengatur keuangan gitu? Ya. Misalnya punya gaji 3 juta, dari sekian persen mungkin kita tabung atau investasi gitu. Ya. Berarti Ice sudah mulai investasi sekarang? Belum ada penghasilan tetap, jadi kita masih Masih bayang-bayang gitu. masih bayang-bayang. Berarti sudah kepikiran berarti? Sudah pasti harus pikirkan masa depan dulu, masa jangka panjang kita harus. Iya. Berarti, wih, mantap ini. Jadi boleh toh bagi sedikit mungkin ilmunya dari siapa saja, mungkin dari C duluan mungkin. Bagaimana caranya kita memanage? Karena saya penasaran ya. Bagaimana kita memanage uang? Misalnya saya punya gaji, misalnya hitunglah 5 juta sebulan. Intinya begini, jangan terlalu besar keinginan, kita harus sesuaikan dengan pendapatan kita. Jangan terlalu besar keinginan daripada pendapatan. Siapa tahu gajinya kita 5 juta sedangkan keinginannya kita lebih dari gajinya kita 5 juta tersebut. Baru harus investasi. Nomor 1 itu harus investasi dengan umpamanya gaji kita 5 juta. Sisihkan berapa persen untuk pendapatan, untuk gaji, untuk biaya rumah tangga. Umpamanya sudah berumah tangga, tapi umpamanya kalau yang belum berumah tangga, untuk masa depan, rumah, mobil, itu bisa jadi aset jangka panjang buat teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi gaya hidup itu sebisa mungkin diturunkan sedikit ya. Apalagi gaji cuma 1 juta ya. Jangan model kayak gaji 1 juta tapi penampilan kayak gaji 5 juta, jangan. Jangan lebih tinggi pasak daripada tiang kayak gitu ya. Pasak. Pasak. Pasar. Aduh, lebih tinggi pasar. Kayak istilah itu Ya, kayak pasak, apa? Pasak ya. Pasar. Pendengar aku tadi pasar bukan? Bukan pasak. Lebih tinggi, jangan lebih tinggi pasak daripada Tiang. Gitu lah. Saya bingung juga dengan istilah itu, guys. Kalau dari akuntansi kan seperti itu. Nah, saya makin penasaran. Tadi kan Ice bilang investasi itu penting ya, nomor 1. Kalau asuransi, apakah termasuk dalam kategori penting juga? Asuransi itu dia kan jangka panjang, dan itu juga merupakan tabungan jangka panjang. Menurutku bagus juga kalau kita berasuransi karena itu tabungan untuk jangka panjang. Jadi menurut saya asuransi juga itu penting, karena itu dia keuntungannya dari asuransi itu kan tabungan itu tidak bisa diambil dalam jangka waktu, dia pakai jangka waktu. Jadi itu tabungan yang menurutku bagus karena tidak diambil-ambil begitu. Maksudnya kayak kan umpama kita butuh uang harus kita butuh gitu. Nanti cepat habis, sedangkan itu tidak pakai jangka panjang. Jadi memang betul-betul orang yang sudah harus memiliki pendapatan tetap. Iya harus karena kalau asuransi itu untuk orang yang sudah mempunyai penghasilan sendiri. Nah, sebelum kita mengambil asuransi atau menginvest, ada hal tertentu yang harus kita lakukan mungkin? Contohnya kayak seperti bagaimana itu yang maksudnya? Saya bertanya karena saya tidak tahu. Misalnya kayak kita mau mau invest atau ambil asuransi, mungkin kita harus persiapkan dulu uang untuk yang namanya biaya tak terduga. Iya. Mungkin seperti itu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita sisipkan dulu untuk biaya tak terduga, misalnya tiba-tiba ada kebutuhan yang tak terduga. Iya. Jadi gajinya kita sudah misalnya dari 5 juta, 1 juta sudah cicilan, sekian persen buat investasi, sekian persen buat
buat asuransi. Jadi tiba-tiba kita butuh uang untuk sesuatu yang mendesak. Iya, Nah, mungkin kita bisa pakai uang itu. Iya, iya itu. Seperti yang kita jelaskan ini. Gitu ya. Nah, kalau dari akuntansi kan seperti itu. Dari manajemen. Kalau manajemen sendiri gimana? Kim boleh dong dibagi ilmunya bagaimana tadi siapa Yunita? Sudah berapa semester sekarang? 7. Sudah semester 7. Sudah menyusun berarti ya? Iya. Cepat. Nah, kan Yunita lagi langsung ini. Kalau Yunita kan sudah 7 semester ini, artinya sudah cukup banyak belajar ya. Nah, boleh dibagi mungkin ilmunya sedikit bagaimana caranya kita memanajemen manajemen pemasaran. Mungkin buat teman-teman juga ini ilmunya mungkin bisa bermanfaat. Mungkin ada yang baru coba-coba usaha kecil-kecilan, misalnya jual beli masker, gitu. Mungkin bisa menambah ilmu atau wawasannya tentang manajemen pemasaran. Silakan. Iya, kebetulan kan maksudnya orang tua aku juga bukan orang tua, maksudnya keluarga aku kebanyakan pebisnis. Jadi karena di sini belum ada kayak kita berkonsentrasi bisnis, jadi lebih ke pemasaran. Karena orang tua aku waktu itu pertama kali buka usaha ini kolam, jadi bagaimana caranya supaya pengunjung bisa tertarik datang. Kebetulan bapakku di situ baru pertama buka ini, jadi saya kasih tahu bapakku bagaimana caranya supaya orang udah tertarik masuk di Kelapa Gading walaupun jalannya mungkin tidak bagus. Dan Seperti baru kan banyak juga pesaing-pesaing. Jadi mungkin di pesaing itu dia tidak ada fasilitasnya yang lebih memadai daripada di Kelapa Gading. Jadi saya kasih tahu bapakku mungkin kalau dengan ditambahkan wahana, jadi pengunjung jadi lebih banyak yang datang ke Kelapa Gading seperti itu. Jadi bapakku di situ mulai udah beli ini wahana, perosotan itu. Supaya orang lihat, walaupun jalannya begini kan, tapi tiba di sana, ada wahana nih gitu yang jadi tidak ada. Untuk berjalan jauh. Tapi di sana tidak mengecewakan seperti itu. Jadi walaupun juga banyak permandian di situ dan jalannya juga bagus, tapi kalau tiba di sana sedikit mengecewakan dan tidak terlalu banyak fasilitasnya, jadi kan tidak terlalu tertarik. Berpikir kayak tidak datang 2 kali. Terus jadi kan kalau seperti itu semakin kesini kalau usaha itu kan harus berkembang terus. Jadi kita mulai lagi buka pemancingan supaya orang udah datang terus. Oh, ada sekarang? Iya, ada sekarang seperti itu, Kak. Boleh kita jalan-jalan kayaknya. Temanku juga kan usaha pakaian. Usaha pakaian itu dia modalnya 700. Jadi bagaimana dia untuk menilai pasar untuk outfit sekarang bagaimana, jadi kita harus sesuaikan sama yang masa sekarang seperti itu. Jadi begitu terus. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bingung. Jadi kalau mau mulai bisnis atau apa bisa masuk di manajemen. Nah, kalau mau mulai bisnis boleh gabung di manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bingung apa sih hubungannya Yunita sama Kelapa Gading. Jadi Yunita ini mungkin langsung Yunita aja deh yang jelaskan, atau saya aja. Jadi Yunita ini orang tuanya kebetulan pengusaha yang punya Kelapa Gading ya. Jadi Yunita ini masuk di manajemen dengan konsentrasi pemasaran dengan tujuan untuk membantu usaha dari orang tua ya. Karena kebetulan kita juga kan dari keluarga suka bisnis. Suka bisnis. Jadi kita lebih ke fokus ke bisnis seperti itu. Saya juga suka bisnis, tapi gagal terus. Makanya harus belajar manajemen pemasaran lagi. Mungkin seperti itu ya. Harus kalau bulan ini berpikir dulu saya ngobrol dulu sama. Bulan kayaknya panjang jawabannya tadi nih. Saya akan jawab ini. Bagaimana kalau dari bulan SDM? Kedengaran loh. Kalau saya kan manajemen sumber daya manusia. Jadi kayak mengontrol karyawan, memotivasi karyawan. Begitu, coba motivasi dulu kita ini yang lagi kerja, mungkin di belakang ini sudah mulai suntuk ini. Coba motivasi dulu. Suaranya dulu supaya semangat. Coba ulang. Begitu caranya untuk memotivasi. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Caranya bagaimana?
Caranya motivasi itu sebenarnya harus dari dalam dirinya orang sendiri itu, tidak bisa dari misalnya biarpun kita motivasi bagaimana kalau orangnya sendiri Ya, tidak betul. tidak akan bisa juga. Contoh motivasinya, memotivasi misalnya saya ini lagi galau nih karena pekerjaan ini sudah mulai sedikit. Gimana caranya? Ya, kalau pada pekerjaan mungkin bisa refreshing supaya menghilangkan stres. Kalau galau Tapi kalau tidak ada uang ini saya tidak ada pekerjaan, saya tidak ada uang. Ih, susah juga kalau begitu ya. Susah. Aduh, jadi bagaimana? Tidak ada solusi. Solusinya cari uang. Cari uang. Solusi cari uang, tapi saya stres ini tidak dapat pekerjaan. Di mana deh? Tetap semangat dong, jangan Tidak ada usaha yang menggantung hasil. Tidak ada usaha. Usaha dulu. yang mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil. Luar biasa. Mungkin ada TikToker sih nanti langsung edit. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Papa. Pale. Aduh, bulan ini senyumnya manis sekali. Iya, manis sekali. Saya sebagai perempuan terpikat. Ya. Nah, lagi saya kasih. Tersipu malu. Bulan. Ya kayak ikut jijik begitu. Ya, Apa lagi? kita balik lagi di fokus di fakultas ekonomi. Nah, mungkin dari kalian tiga ini kan sudah IC sekarang sudah semester 10 berarti ya? Iya, semester akhir. Semester akhir. Tapi sudah menyusun. Sudah dalam proses pembuatan skripsi. Menyusun Sudah skripsi. proposal sudah. Proposal. Sudah? Masih menyusun proposal. Masih juga. menyusun proposal. Ya. Nanti kabar-kabari banyak bisa bantu. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa bantu mungkin. Iya. Iya. Makasih nah guys. Oh, kan? Kalau Yunita berarti tadi Yunita juga sudah ya? Iya, proposal. Masih? Menyusun proposal. Wih. Sudah ajukan cepat-cepat judul ini, juga, IC. iya. Kayaknya IC ini banyak kegiatan ya. Iya banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Banyak. Oh, itu yang saya lupa tanya tadi ya. Jadi selain kegiatan yang kalian di brand ambassador, kegiatan yang kalian di luar itu apa? Kenapa kalian pasti kan kalian dipilih jadi brand ambassador ini pasti ada alasannya toh? Mungkin dari latar belakangnya kalian atau prestasinya kalian. Mungkin dari siapa dulu? Yang senior dulu kalau gitu. IC. Kalau di kegiatan saat ini kan menari. Ya, saya menari. Saya bergabung juga di sebuah sanggar guys, namanya Sanggar Wiloka itu. Kalau ada job-job menari itu kita yang dipanggil gitu. Oh, itu di luar kampus. Iya, di luar kampus. Sanggar menari apa namanya tadi? Sanggar Wiloka. Wiloka Studio. Wiloka Studio. Nah, jadi buat teman-teman yang ada acara mungkin nikahan atau ulang tahun untuk penari, teng. Panggil Iya, kita guys. langsung hubungi Kak IC. Selain penari, mungkin ada lagi Modeling juga kalau modeling. kayak ketok begitu umpamanya kalau ada desainer yang ingin pakai jasa kita bisa hubungi kita untuk pakai Bajunya? iya baju mereka, hasil karya mereka gitu. Berarti ini IC ini tergabung dalam manajemen atau freelance? Freelance. Iya, Ih, freelance. berarti orang banyak ya. Enggak. Jadi, aduh, yang mulai laki-laki ini sudah mulai minder semua nih. Cewek, makanya memang kalian masuk di fakultas ekonomi itu memang dari sebelum masuk di fakultas ekonomi itu sudah bekerja seperti itu atau Sudah dari SMA saya sudah dari mengikuti SMA? kegiatan modeling dengan menari. Artinya sekarang dengan ditambahnya ilmunya dari manajemen itu mungkin bisa bisa lebih akuntansi tadi ya? Iya. Mungkin dari gaji itu Iya, bisa manage bisa keuangan. mantap. Kalau ini tak kegiatan Iya, saya modeling. Kalau modeling juga. Iya. Rata-rata model semua ini kalau dari fakultas ekonomi nih. Enggak, saya bukan. Oh bukan, calon Kita tahu. calon model. Insya Allah. Jadi selain modeling ada lagi mungkin? Sebenarnya banyak, cuman pernah jadi duta lingkungan juga, cuman Duta lingkungan. iya. Cuman pada saat itu saya ada musibah kecelakaan, jadi tidak bisa teruskan ya. Kemarin juga sempat ada fashion show, saya dipanggil juga sama Kak IC untuk wakili manajemen juga. Cuman saya waktu itu masih belum sembuh, belum pulih total, jadi tidak bisa, jadi digantikan sama. Di mana itu fashion show-nya? Waktu di Lipo. Di Lipo? Iya. Oh iya, saya pernah. Iya, Kalau sekali itu. modelingnya ini
model fotografi atau model kayak Iya, apa saja kan itu Apa kita saja? kan itu nanti kita dihubungi. Cuman nanti kita atur lagi dengan jadwalnya, kita mungkin meeting dulu. Asik. Seperti kita, iya harus itu karena meeting itu karena saya harus tanya-tanya dulu ini Ya. mau konsepnya apa. Ya, Kayak begitu. Tidak harus langsung kita terima saja, tidak. Berarti Yunita juga ini masih freelance atau tergabung dengan suatu manajemen? Enggak freelance juga. Freelance juga? Karena kan kadang juga baju pengantin juga saya bantu ini jadi model, ya promosikan make up, skincare seperti itu. Luar biasa. Ya, seperti itu. Aduh, penonton ini belum dapat nasi kotak ini. Pak produser gimana Pak? Nasi kotak. Kalau dari Wulan, ini Wulan kayaknya banyak kegiatan. Catur masih. Ulang lagi. Catur terus. Kenapa catur terus kan ya? Saya kira ini kirain Sukanda tuh kan. Nah, Wulan, bagaimana kegiatannya sebelum jadi brand ambassador? Iya kan? Apa sih itu saya? Gimana? Angkat besi? Apa? Dengar rasanya tadi angkat besi. Atlet ya, atlet. Atlet. Jalan, biasa jalan. Karena apa kegiatannya mungkin kegiatan sehari-hari, apa pelajar? Apa sih? Hah? Bulan kegiatan sehari-hari selain jadi brand ambassador malah tidak ada kegiatan sehari-hari kasih makan ikan kayaknya kan di rumah kan ada ikan, ada kucing biasa bangun kucing, pagi. kucing ada. Kucing, makan kucing. Kasih makan kucing. Oh, kasih makan Pokoknya kucing. kucing itu kayak anak sendiri deh. Oh kucing itu kayak anakmu sendiri. Kucing apa? Kucing apa? Astagfirullah. Kucing Persia. Iya. Wih, boleh tuh. Ya, urus-urus kucing di rumah. Warna apa? Anaknya. Warna oranye. Warna oranye. Nakal tidak? Tidak. Beda kalau warna nakal. Tidak. Tidak, jadi ya kayak bayi. Oke, baik. Umur. Umurnya 1 tahun lebih. Datang. Apa hubungannya dan fakultas ekonomi? Apa hubungannya dengan fakultas ekonomi dengan kucing ya? Tapi bisa juga beda kucing. Siapa tahu nanti Kucingnya apa? Betina? bisa betina. Oh, bisa nggak sekali? Tapi bisa masih kitten, masih 6 bulan mungkin. Masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Jadi Nanti juga sebelum bulan besar ini sih. pekerjaannya dokter hewan juga. Iya. Oh bukan, urus kucing aja. Iya. Urus kucing. Nah itu dia mungkin teman-teman. Terima kasih sudah berbagi ilmunya tadi. Sebelum kita akhiri mungkin podcast ini mungkin dari teman-teman boleh sepatah dua patah kata ajakan buat adik-adik SMA mungkin yang baru lulus bingung mau masuk jurusan apa, mungkin teman-teman bisa promosikan fakultas kalian masing-masing. Silakan, saya tidak akan menunjuk di sini siapapun yang mau bicara. Ya mungkin adik-adik yang masih bingung cari fakultas apa, mungkin mau masuk di jurusan apa, kalian bisa masuk di Universitas Dayun Ihsanuddin karena di sini juga banyak sekali ada jurusan-jurusan yang memang betul-betul kalian cari mungkin di sini. Apalagi bisnis itu kalian harus banget masuk di manajemen. Nah, bisnis itu harus masuk di manajemen. Kamu ijin. Buat adik-adik yang masih bingung ingin berkuliah di mana, ayo gabung di Universitas Dayun Ihsanuddin karena di Universitas Dayun Ihsanuddin ini juga sudah kebanyakan fakultasnya terakreditasi juga dan terakreditasi B juga. Dan buat adik-adik juga yang masih bingung kenapa harus Unidayan, karena Unidayan itu Indah. universitas universitas swasta terbaik Sulawesi Tenggara. Luar Yeay. Nah, untuk apa kuliah jauh-jauh kalau di kampung halaman sendiri ada? Iya, betul. Hanya masalah gengsi ya, kan? Iya, Iya. benar. Bukan tempat di mana kita belajar, tapi bagaimana caranya kita menyerap ilmunya. Iya, benar sekali. Luar biasa. Sebentar ada TikTok lagi yang edit, keren ya. Edit. Sebentar jangan lupa. Kalau apa namanya? Program studi manajemen sudah akreditasi B ya? Iya, masih terakreditasi. Kalau akuntansi? Sudah akreditas B. Sudah akreditasi B, akuntansi manajemen yang sudah terakreditasi. Luar biasa. Insya Allah tahun ini sudah terakreditasi. Amin. Insyaallah, amin. Jangan Tahun ini lupa ya? masuk B. Iya. Akreditasi B? Iya. Insyaallah, luar biasa. Jadi untuk apa lagi teman-teman cari kuliah jauh-jauh itu? Kalau di UIDN sendiri sudah kebanyakan fakultasnya juga program studinya sudah terakreditasi B. Nah, mungkin terima kasih teman-teman waktunya sudah sempat-sempatkan hadir dan datang dan kita ngobrol-ngobrol walaupun tadi ada sedikit ya
Terima kasih Wulan, Iya, Kak. Yunita, Ice, terima Iya, kasih terima sehat-sehat kasih. selalu. Semoga cita-citanya semua tercapai. Semoga bisa jadi pegawai bank. Nanti saya Amin. ketemu, saya pergi di bank Iya. A, ketemu Wulan, pergi bank B, ketemu Yunita, bank C, ketemu C, luar biasa. Jadi banyak orang dalam gitu. Selamat Oke, ya. terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir ya. Nah, itu dia teman-teman. Bincang-bincang singkat kita bersama teman-teman brand ambassador dari Fakultas Ekonomi. Dan saya ingatkan kembali teman-teman untuk Expo Unidayan itu akan dilaksanakan pada bulan 6. Nah, buat teman-teman SMA atau teman-teman mahasiswa yang mau datang dan menyaksikan langsung, boleh langsung datang di sini nanti bulan 6. Untuk tanggalnya nanti akan kita update terus di Instagram resmi dari Info Unidayan tentunya. Nah, buat teman-teman dari UKM juga yang ingin mendaftarkan UKM kalian untuk menampilkan baik itu seni tari, karate dan lain sebagainya, kalian bisa langsung hubungi admin dari Instagram Info Unidayan. Oke, mungkin segitu saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini, sudah siang mungkin ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dadah.